Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Filosofis itu apa? Filsafat. Filsafat itu apa? Filsafat itu adalah pemahaman yang mendasari nilai-nilai kehidupan. Karena kalau binatang tidak butuh filsafat, kalau benda-benda tidak butuh filsafat, tapi filsafat untuk kepentingan manusia, artinya kemanusiaan. Jadi membentuk suatu negara pun harus dengan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Lah, secara politik, ini nuwun sewu, secara politik, dengan kita membentuk negara Pancasila itu sudah final. Karena Pancasila itu mengakomodir semua idealis-idealis perjuangan-perjuangan kurun waktu dari waktu ke waktu. Mulai dari pribadi seseorang, kelompok, golongan, himpunan-himpunan dan lain sebagainya, termasuk perkoperasian ya. Itu harus ada nilai filosofis. Baru dinilai dengan ideologis. Membentuk koperasi, tujuannya apa? Ya supaya masyarakat secara umum itu mempunyai semangat gotong royong untuk saling merasakan kenikmatan dari perjuangan itu yang namanya koperasi itu, cooperation, kerjasama gitulah. Tetapi sebelum Pancasila itu diiyakan sebagai ideologi negara, kan sejarah perjuangannya ada dulu. Betul. Berkali-kali saya katakan, kalau bicara Pancasila, mesti bicara sang penggalinya. Siapa? Bung Karno. Kalau bicara Bung Karno, bicara perjuangannya. Bagaimana perjuangannya? Memanfaatkan orang pinter-pinter dan orang sepuh-sepuh pada waktu itu. Nah, suatu saat Bung Karno yang kuliah di ITB Bandung ya, jurusan engineering, berjalan di desa. Suatu saat di desa ketemu melihat seorang yang lagi macul di sawah, keringetnya basah gitu. Tanya, "Kang, namanya siapa?" "Saya Pak Marhen kan, gan itu juragan." Jadi orang desa itu kalau melihat ada priayi orang sekolah gitu, gan juragan gitu loh. Zaman itu maklum ya, zaman Belanda gitu. Terus lah, sawah itu sawahnya siapa? "Sawah kami kan." "Luasnya mana?" "Itu perbatasan desa yang ada pohon-pohon itu, bambu-bambu itu sampai sana sawah kami." "Cangkulnya cangkul kami." Terus Bung Karno berpikir, orang kerja keras, basuh keringatnya deleweran ya, kerja keras kena terik matahari, tidak pernah, kok hidupnya kok miskin. Nah itu apa? Bung Karno mulai utek-utek pikirannya. Ternyata yang membuat miskin itu apa? Aturan, sistem. Sistem suatu negara yang membuat bangsa sebagai pemilik negara itu menjadi miskin, gitu. Makanya disebut marhen. Marhen itu adalah orang miskin karena sistem. Untuk itu harus diperjuangkan. Diperjuangkan dengan apa? Dengan ideologi, dengan faham. Namanya apa? Marhenisme adalah faham atau ideologi yang memperjuangkan orang-orang yang miskin karena sistem. Lah, marhenis adalah orang-orangnya. Lah, penjenengan itu Bu, penjenengan Mas yang dari dalam Ngayogyakarta Hadiningrat karena sudah membaur bersama-sama untuk menghidupkan supaya orang bisa hidup karena air ya. Kita hidupkan kembali, penjenengan mengembangkan ini dan sebagainya. Intinya satu adalah supaya orang supaya kita terbebas dari kemiskinan. Nah, monggo. Jenengan Ibu dulu, ini ada kesempatan terakhir penjenengan menghimbau kepada ibu-ibu tentang kreativitas penjenengan itu apa? Monggo kamu silakan. Matur nuwun Romo. Saya terkait dengan penjenengan ngaturi marhen ini. Itu rasanya kembali bahwa marhen itu ternyata orangnya ya Romo ya. Nah, ini kaitannya dengan saya itu terus terang Romo muridnya Ibu Safril. Yang beliau itu mencetuskan nilai tanggung renteng. Yang mana ideologi ini juga dari Pancasila ya.
dan juga Undang-Undang Dasar 45, yang mana koperasi berbasis tanggung renteng itu sebenarnya Romo, tanggung renteng itu adalah bersama-sama Romo. Di situ ada nilai asah, asih, asuh, dan semuanya berbudi luhur, dan bila mana ada sesuatu yang bermasalah itu dibicarakan bersama. Akhirnya gotong royong itu Romo. Sehingga apa? Nilai tanggung renteng itu bisa dipakai apa saja Romo. Contoh dari ini. Ini nih dari ibu-ibu. Ayo bareng-bareng tanggung renteng. Begitu Romo. Nah, jadi itu yang saya mengambil pelajaran dari Ibunda Safril ini. Beliau sudah wafat Romo. Tetapi ilmu yang itu saya kembangkan sedikit demi sedikit. Bukan koperasi aja, tetapi ada di ini limbah ini akan saya buat sedemikian rupa supaya kita bisa memberikan sesuatu pada negara tercinta ini Romo. Syukurlah generasi penerus benang merah Bu Safril masih ada nggih. Memang saya betul-betul dengan beliau itu juga sangat simpatik sekali pada waktu masih gesang itu perjuangannya untuk membangkitkan ibu-ibu, lalu mendirikan perekonomian secara kooperatif. Itu betul-betul seorang ibu yang waduh ndak pernah menyerah itu. Luar biasa. Dalamnya kan di tenis sana dulu kan. Di tenis. Yang masih ada Ibu Yeti yang ada ayam goreng tenis terkenal itu Romo. Kalau panjenengan tindak luar biasa rasanya Romo. Kapan-kapan matur nuwun. Tapi ayam goreng juga banyak loh nggih. Yang dipromosikan Bu Yati aja, kasihan yang lain. Oh gitu ya. Semua juga enak ya Romo ya. Juga tetangga saya itu ayam gorengnya, bebek gorengnya juga enak-enak. Meskipun saya cuma mambu aja sudah seneng lah ya. Enak tetangganya buat ayam goreng atau bebek goreng atau metok goreng nggih. Kalau makan saya nasi putih aja Bu. Jendelane bukan lendok nggih. Nambune rene. Wah, tewelam-telam Bu. Wis bersyukur saya. Nggih, Mas. Dengan monggo ada waktu sedikit penjenengan Ibu kepada masyarakat umumnya Kabupaten Malang, Malang Kota dan sekitarnya. Syukur kalau Pak Pemda atau Bu Pemda itu gayung bersambut dengan ide jenengan tentang Pendit. Monggo. Terima kasih Romo Jatikusumo. Ini menyentuh sekali yang disampaikan Romo sama Ibu ya, dan sangat terkait semua. Jadi tadi dimulai yang saya ambil dari Romo ngendikan masalah sistem, nilai-nilai kerakyatan malahan, sistem yang menyebabkan masyarakat kita masih miskin. Artinya apa? Bahwa ini saat ini itu ada yang perlu di limbah-limbah yang didaur ulang, limbah-limbah sistem ini yang harus didaur ulang sehingga kemudian menjadikan kemanfaatan bagi masyarakat secara nyata begitu ya. Nah, jadi dari cerminan ayat Tuhan yang diperlihatkan saat ini tentang pembicaraan masalah pemanfaatan limbah, itu kita menarik kesimpulan bahwa saat ini sebagaimana Romo menghentikan sistem tadi yang membuat masyarakat masih tidak sejahtera, itu berarti ada satu residu, ada satu kotoran-kotoran yang menyebabkan tidak mulusnya keberkahan itu merata adil bagi masyarakat. Maka ini perlu didaur ulang. Nah, dan itu perlu pembicaraan cukup panjang, dan salah satunya yang paling penting untuk mengakselerasi itu tiada lain adalah dengan mewarisi sifat tirta suci. Mewarisi sifat-sifat air yang senantiasa ingin menyegarkan, menyejukkan, mensucikan, menghidupkan lingkungan. Bahkan kita sendiri ini adalah 90% unsurnya adalah tirta, air. Nah, ketika setiap individu masyarakat di Malang Raya sebagai mata air peradaban, saya melihat itu bergerak dengan karakter air ini, kita tidak perlu bergantung dengan siapapun, dengan pemerintah sekalipun, tetapi masyarakat bergerak dengan jiwa gotong royong itu nanti akan
pasti terjadi satu sinergi konstruktif yang menyejahterakan masyarakat secara luas. Saya kira demikian Romo yang bisa saya tangkap dari pembicaraan yang luar biasa di Jejak Ki Jati siang ini. Waduh, hebat. Tapi nanti itu pemerintah pasti dengan keaktifan proaktif penjenengan terhadap pendit, pemerintah ikut memperoleh untungnya, minimal tuh kartu masuknya, kartu masuknya itu kan ada jasa tirta. Efeknya memang akan multidimensi. Jadi tetapi yang kita lakukan kalau di Puji Tirta Suci, sejak awal memang kita declare bahwa Puji Tirta Suci adalah bukan event, tetapi sebuah rutinitas ritual. Berusaha menghidupkan atmosfer mata air Purbawendit yang keramat sebagaimana dahulu tempat asa suci memuji. Nah itu efeknya pastinya nanti akan banyak hal. Semoga insya Allah Romo begitu. Dan memang namanya ritual itu tidak bisa dikarciskan. Wong ritual kok dikarciskan nanti menjadi cara pusaka nu yoni ini berubah yoninya. Jadi kita menghidupkan rohnya, Romo. Rohnya. Menghidupkan jiwanya. Betul. Kalau begitu nanti itu perlu kita sebarkan terus secara Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, sekali lagi apa yang kita akan sampai sekarang ini adalah semuanya untuk demi kepentingan masyarakat secara umum. Oleh karena itu terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa setiap hari Kamis jam 4 sore nyetel Dhamma TV yang biasanya diulangi hari Senin juga dalam ruang Jejak Ki Jati. Terima kasih kami ucapkan salam Rahayu. Rahayu. Rahayu.